Hadirin rahimakumullah, untuk kajian fikihnya masih tentang kesunahan, khususnya kesunahan pindah tempat ya. Bahkan kalau musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi. Amin ya rabbal alamin. Wa yundabu dan disunahkan ayan takila hendaklah pindah orang yang sholat lipandin untuk sholat, baik untuk sholat fardu au naflin atau sholat sunnah, min maudi sholatihi dari tempat sholatnya, liyashhada supaya menyaksikan lahu baginya al maudi'u tempat tersebut. Tuh, jadi sunnah itu dikerjakan dapat pahala kalau tahu. Ya seandainya nggak dikerjakan juga nggak dosa. Sunnah orang yang sholat itu pindah ya kalau mau sholat lagi, baik itu mau sholat wajib ataupun sholat sunnah dari tempat sholat yang tadi. Seperti ginilah pokoknya mang. Pokoknya nih kita pertama sholat di sini. Ntar kalau mau sholat lagi pindah ke belah situ. Iya, ke depan atau ke samping ya atau kemana? Ah? Ya kan seperti di sini sholat johor kan ada sholat wajibnya, ada qobliyahnya, ba'diyahnya kan gitu ya. Pokoknya ini kita sholat qobliyahnya di sini. Ntar sholat wajibnya ngikutin barisan kan. Tuh, yang jelas nanti setelah sholat ba'diyahnya pindah lagi. Iya. Iya, pokoknya setiap mau sholat, baik sholat untuk sholat wajib maupun sholat sunnah itu sunnah pindah. Jadi jangan di situ aja. Ntar itu mah yang lain lagi jadi ini. Iya, gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya itu ya tempat itu yang dipakai sholat jadi saksi. Jadi ini bakal setiap tempat ya yang pernah dipakai sholat sama kita itu bakal nyaksiin nanti di akhirat. Makanya kalau kita banyak makan ya di sini, di situ dan seterusnya, itu banyak saksinya nanti. Ya, bahwa saya pernah dipakai sholat gitu. Ya, saya jadi saksinya dia sholat. Gitu. Nah tapi hai sulam tu ariduhu tuh, selagi tidak bertentangan atau ditentang ya, fadilatun nawis sopin ya oleh keutamaan semacam barisan awalin yang awal. Jadi sunnah pindah juga tuh kalau mau sholat ya. Kalau memang nggak berlawanan, nggak bertentangan dengan keutamaan barisan yang pertama. Tuh, ya seperti gini nih. Ya sebenarnya kan tadi dasarnya pindah. Tapi kalau pindah nih, ini udah nggak di barisan pertama lagi. Sebab kalau barisan pertama udah pasti kan ngadepin tembok ya. Kan kemarin dibahas ya, pasti ngadepin tembok. Makanya itu mah ada keutamaan tersendiri. Nah syukur-syukur sih gini. Jadi tetap dalam kondisi barisan pertama, tapi dia tetap pindah. Geser ke samping gitu ya. Baik itu ke kiri maupun ke kanan gitu ya. Begitu. Nah, itu. Bagaimana kalau dia nggak pindah nih? Karena nggak memungkinkan. Seperti jamaahnya kan masih belum pada bubar gitu ya. Ya.
Sedangkan kita nih pengen sholat lagi nih. Ya terutama badiyah umpama itu sholat apa gitu ya. Fa'ilam yang takil, maka kalau ia tidak mau pindah pas sholat, maka bisa aja bikalami insanin dengan perkataan manusia. Jadi kalau seandainya dia nggak pindah mah nih karena memang nggak mau mungkin kan tadi itu ya, karena orang-orang belum pada bubar, sedangkan kita mah memang mau buru-buru sholat lagi nih. Nah, itu udah bisa aja pakai omongan manusia ya, seperti kita nyapa yang di samping ya, sehat gitu aja gitu ya. Iya, alhamdulillah. Nggak gitu aja, jangan diterusin. Iya. Ya gitu ya. Ya toh kalau memang kayak ini mah ya sebenarnya mah dipisah dengan zikir juga jadi sih ya. Pokoknya dia minimal tadi istighfar ya, itu juga termasuk sih kategorinya. Jadi itu ya. Nah itu. Nah, baru nih yang tadi ditanyain bagaimana kalau sholat di rumah gitu ya. Wa naflu sholat sunnah li ghairil mutakifi, bagi orang yang tidak dalam keadaan itikaf fi baiti, di rumahnya, abdolu, itu lebih utama. Jadi sebenarnya mah sholat sunnah mah yang utamanya mah memang di rumah. Ini kalau bagi yang nggak lagi itikaf. Kalau itikaf mah tetap walaupun sudah juga harus di masjid gitu mah ya. Ya kan itikaf umpamanya nih dia dari maghrib nih nyampe isya ya, banyak itikaf tuh. Nah di situ dia umpamanya sholat badiah maghrib, sholat awabin dan lain sebagainya umpamanya. Itu tetap di masjid lebih utama itu mah. Tapi kalau yang enggak itikaf mah memang enggak mau itikaf ya, itu baiknya di rumah. Apa sebabnya? Karena memang tadi ya, di samping lebih banyak yang menyaksikan termasuk rumah kita, ini di rumah juga kalau bisa pindah-pindah tuh, ini gitu-gitu dikit aja gitu ya, ya biar jadi ini itu ya. Nah memang ya ada kan hadis sabda Rasulullah SAW ya, nawiru manazilakum, nawiru sinarilah manazilakum, rumah-rumah kalian, bisolah dengan sholat, wa tilawatil Quran atau qiraatil Quran ya, dan membaca Quran. Jadi di samping tadi bakal jadi saksi juga memang rumah nih kalau pengen bersinar ya, ya walaupun rumah kan kalau bersinar walaupun jelek juga nyaman. Ya bersinar ini nanti apa banyak taburan rahmat gitu ya. Sehingga penghuni juga pokoknya menyaman lah. Kan ada rumah kadang rumah mau bagus ya, tapi hawanya nggak betah gitu. Iya, begitu. Nah itu memang dengan cara dua nih menurut saya di sini. Satu, sholat. Keduanya, baca Quran. Tapi di situ kan hanya sholat ya. Itu maksudnya bukan sekedar sholat, tapi khusus sholat sunnah. Makanya kalau sholat wajib mah tetap itu utamanya ya berjamaah di luar, baik di musola atau di masjid gitu ya, lebih di masjid gitu. Jadi begitu. Nah, sholat sunnah pada dasarnya lebih baik di rumah karena memang lebih aman juga sih lagi di rumah mah. Ya, lebih aman gimana maksudnya? Enggak ria. Bener nggak? Ya kan kalau di masjid mah ya atau di musola di umum lah gitu ya. Ya bisa jadi di hati perasaan. Goma. Apa kok beli abadi gak dikerjain gitu ya. Gitu kan. Kalau di rumah kan main dalam siapa ya? Gitu. Iya. Nah tapi nih in amina, kalau memang ya selamat mau tahu ya,
akan hilangnya atau ketinggalannya lah. Dengan kata lain, ya dia memang bakal bisa gitu ngerjain di rumah nanti. Jadi sholat sunnah memang baiknya mah di rumah, ya. Makanya itu kalau memang dia yakin nih bakal bisa sholat di rumah, sholat sunnahnya. Tapi kalau ukurannya dia mampir mah, apalagi di pos ngobrol, iya udah apa beresin aja di masjid atau di musola gitu ya. Iya kalau mantap dia nggak bakal ngerjain mah gitu. Atau minimal awal tahunan nih, ataupun dia memang menggampangkan bihi dengan sholat sunnah tersebut, ataupun memang dia ngobrol mah enggak gitu ya, nyangkut mah enggak gitu. Tapi lah udahlah, kalau memang udah ke rumah mah gitu malas gitu bahasanya ya. Nah itu baiknya di masjid atau di musola tadi, begitu. Gitu ya. Nah kemudian wa ila pinapilatil mubakari, dan kecuali juga pada sholat sunnah yang memang dianjurkan untuk getap lah lil jum'ati, untuk sholat Jumat, atau termasuk nih utama di masjid ya. Kalau memang orang itu nih dia memang kalau hari Jumat nih karena memang pengen dapat pahala sapi ya, itu datangnya dari jam 7. Iya. Itu kan kebagian 6 ya, jadi nih dari jam 6 sampai jam 12 kan 6 jam ya. Itu nanti ada 6 tingkatan nih. Yang pertama itu tuh kayak korban sapi, ntar kesononya kayak kambing, kesononya kayak ayam, kesononya itu kayak burung lah gitu ya. Yang iya, kesononya kayak telur. Iya. Tuh. Itu ya. Jadi tinggal bagi aja tuh ya. Kalau 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 pengen dapet sapi tuh gitu, korban sapi itu berarti bahasa jam tujuan lah gitu ya. Iya. Justru kan Ustadz itu apalagi kecuali memang kalau yang tugas mah itu baiknya dia diakhirkan. Yang tugas mah gitu ya, apa ke khotib ataupun imam ya. Dia memang utamanya diakhirkan gitu. Nah, itu jadi kalau bagi orang yang memang dia memang rutin dia untuk kalau hari Jumat dia mau pagi-pagi udah ke masjid gitu ya. Iktikaf maksudnya gitu ya, iktikaf. Bukan tidur. Tapi kalau udah niat iktikaf tidur juga jadi itu pahala ya. Jadi itu ya. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Nah, itu mah tetap utama di masjid ya. Au masuna atau sholat sunnah. Nah, di sini maksud sholat sunnah ya. Sunnah yang disunahkan pihi ya. Sholat sunnah tersebut al jamatu untuk dia berjamakan. Ataupun ya memang nih lebih baik di masjid ya, atau di musola atau tempat berjamaah lah daripada di rumah. Itu kalau memang sholat sunnahnya yang memang sunnah diberjamakan. Itu sholat apa? Seperti sholat taraweh ya, benar nggak? Iya, seperti sholat istisqo tuh. Itu kan sunnah diberjamaah. Istisqo itu sholat minta hujan. Terus sholat 2 gerhana tuh, baik gerhana matahari maupun bulan ya. Termasuk sholat hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha tadi tuh. Jadi karena itu mah sunahnya diberjamaahkan, makanya utama di masjid atau di tempat berjamaah lah gitu umumnya ya. Bukan di rumah lah jelas. Nah terus gimana kalau ketinggalan katanya kayak tadi ya, kesiangan, langsung malah langsung ikut-ikutan keliling gitu ya.
Nah sebenarnya mah lebih enak nih kalau di rumah mah ya. Jadi iya kan berjamaahnya sunnah. Gitu. Nah, makanya ketika dia sholat di sunnah boleh, ketika dia sholat di rumah boleh atau boleh. Enak lagi nggak pakai khutbah. Hah? Ah, iya Jumat mah syarat cuma kudu berjamaah kan. Kalau ini makan sunnah. Kalau Jumat mah nggak boleh enggak kudu di masjid ya mah. Sebab jadi syarat. Iya. Nah, itu pun Jumat juga seandainya ketinggalan 1 rakaat ya, tetap masih boleh. Tinggal nambahin aja. Nah, jadi kan yang jadi syarat berjamaah itu di Jumat itu 1 rakaatnya. Mau rakaat pertama doang atau rakaat keduanya. Bisa. Umpamanya kalau rakaat pertama doang nih. Iya, umpamanya gini ya. Nih. Pokoknya dia ngamum nih dari awal nih bareng nih sama si imam ya. Nah, barang begitu bangun rakaat kedua tuh, udah dia mau parokoh. Jadi ngerjain sholat yang rakaat keduanya sendiri. Karena mau buru-buru nggak apa-apa. Iya. Atau sebaliknya nih, dia ketinggalan ini mah. Aduh, si imam udah rakaat kedua gimana? Udah, ngamum aja. Tuh, itu nanti nambahin lagi rakaat. Nah, ini saya juga ngalaminnya hanya waktu dicaringin aja gitu. Waktu di pesantren caringin karena kan dicaringin mah santrinya 1.000 ya, sementara masih kecil. Itu boro-boro sama santri sama orang kampung juga sempit. Jadi diceringin sebanyak apapun santri tetap tuh yang namanya Jumat mah kudu ngagabung sama pribumi. Sebab jadi syarat kudu ada masautina sekurang-kurang 40. Ini kadang-kadang ada yayasan. Padahal masjid di kampung itu deket ada ya. Ngadain. Di yayasan. Padahal yayasan makan santri. Santri itu memang wajib sholat Jumat. Mukim namanya. Tapi nggak bisa dijadikan hitungan Jumat. Karena bukan musautin. Gitu. Itu diceringin contohnya ya. Jadi luar biasa. Sebanyak apapun santri, tetap sholatnya nggak gabung. Makanya supaya bisa dibagi 2 tadi. Ya. Itu makanya yang pertama juga dia buru-buru tuh. Terus si imamnya juga bacaannya rada lambat yang keduanya gitu supaya keburu nih yang ikut di rakaat kedua gitu. Gitu ya. Jadi kalau yang ketinggalan serakaat nggak masalah. Udah ngamum aja ikut, ntar tinggal nambahin gitu ya. Gitu. Ya emang enak gitu kadang-kadang kalau itu santri rata-rata yang kedua. Kenapa? Enggak dengerin khutbah lagi. Iya. Iya. Jadi kadang-kadang iya, ya gitu Pak. Udah ngedengerin khutbah ya. Kemudian atau kan kudu sholat tahiyat masjid segala ya, atau qobliyah segala apa Jumat ya. Ini yang pertama betul. Yang kedua makan selama nungguin itu ngopi ngerokok itu ini kan ya. Iya, di sekitar masjid gitu. Ngopi ngerokok ntar giliran udah dia rakaat ke 1 beres baru tuh siap-siap masuk gitu ya. Begitu itu. itu pengalaman dicaringin hanya baru itu ya. Iya. Iya. Itu iya, itu segitu itu sekitar tahun 89 ya, segituan. Atau apalagi sekarang mah, lebih ini lagi. Tapi masjidnya tetap itu juga. Di tingkat kagak gitu ya. Enggak. Gitu aja, udah caranya begitu, dibagi 2. Gitu ya. Lanjut nih. Jadi sholat-sholat yang sunnah diberjamaahkan maka dia seperti taraweh, istisqa, gerhana maupun lebaran ya. Itu afdolnya di masjid atau di tempat berjamaah lah gitu. Bukan di rumah lah yang jelas. Awaroda atau memang berlaku sholat sunnah tersebut ya. Bil masjid di dalam masjid. Ataupun memang ada ketentuannya nih bahwa sholat sunnah itu afdolnya memang di masjid. Sholat apa di sini?
kaduha tuh, seperti sholat duha tuh. Sholat duha itu Abdullah utama di masjid tuh, bukan di rumah ya. Ini kayaknya beda dengan kitab Tangkil Kaul kayaknya nih. Kalau Tangkil Kaul mah kayaknya mah pokoknya yang namanya sholat sunnah mah udah di rumah semua. Tujuan itu tadi selamat dari riya dan insya Allah bisa menyinari rumah ya, dan nantinya jadi nyaman gitu karena penuh dengan curahan rahmat itu. No ayakuna, dan keadaan intiqalul makmumi, pindahnya si makmum, bada intiqal imami, itu setelah pindahnya si imam. Jadi memang kan tadi di awal ya, sebenarnya mah sunnah nih bagi orang sholat, baik itu sholat sendiri, makmum maupun imam ya, untuk pindah nih kalau mau sholat lagi, baik itu mau sholat wajib atau sunnah, tujuannya supaya tempat yang itu banyak ya dipakai sholat sehingga nanti bisa nyaksiin. Tapi tuh khususnya bagi si makmum nih ya, ini kalau mau pindah ya, kalau mau pindah lagi itu tungguin si imam dulu. Ya tungguin si imam pindah. Berarti si imam juga kudu pindah berapa ya? Iya. Ya paling enggak merubah posisi lah gitulah. Iya. Nah dari sini nanti ada pengecualian lagi. Ya. Jadi kecuali kalau sholat subuh tuh. Karena ada ya keterangan kalau habis sholat subuh nih Zikir sampai matahari terbit. Kira-kira berapa jam tuh ya? Sejam setengah dah ya kurang lebih ya. Sejam lah ya. Ya sejam lah. Iya sih bang ya. Kalau subuhnya 15 menit lagi apa ya berarti ya? Iya 10 menit ke kagak ya. Iya benar pintar ya. Iya. Tuh. Nah kan dari habis sholat subuh zikir ya, itu sampai terbit matahari, yaitu pahalanya haji dan umroh. Gitu, dapat pahala haji dan umroh. Iya. Belum lagi nanti ditambah lagi sama sholat duhanya 2 rakaat. Ya. Tetapi itu jangan langsung sholat ya. Kalau umpamanya matahari mencorot, jangan langsung sholat, sebab itu waktu pas terbitnya itu ya ada kemakruhan, ada larangan. Iya. Nah, nanti lewat dikit sekitar 12 menit baru gitu ya. Ya apalagi setengah jam, atau memang yang utamanya kan sholat duha mah jam 9-an ya. Iya, tujuannya mah supaya 3 jam sekali itu nggak ada kekosongan, munajat ibadah kepada Allah ya. Ya kan coba kalau kita pikirin ya. Umpamanya katakan sholat maghrib, apalagi maghrib mendekat kan ya. Maghrib sudah dekat. Nah ternyata dari isya ke subuh itu kurang lebih dari jam 7 nyampe lah katakan jam 4 ya, atau setengah 5 ya. Itu di tengah-tengahnya kan ada sholat tahajud gitu ya. Gitu, sholat tahajud kan. Bahkan waktunya nggak putus itu mah ya, nggak putus. Nanti dari subuh nyampe johor kan terpisah itu mah ya. Jadi habisnya waktu subuh mah bukan berarti masuknya waktu johor, bukan. Yang lain mah kalau belum masuk waktu sholat berikutnya masih ada. Cuma hanya subuh aja. Ya, itu mah enggak kudu nungguin masuknya waktu johor terbit ya. Gitu ya. Nah, itu juga ada ya, pemisahnya duha tuh. Terus johor nyampe ke asar jam 3, johor jam 12 ya. Asar jam 3. 3 jam kan? Ntar dari jam 3 asar ke maghrib jam 6. Jadi supaya nggak kosong. Abdolnya mah, tapi soalnya kita mau buru-buru seperti kerja yang pemanya nih, atau mau dagang gitu ya. Nah itu nggak apa-apa.
12 menit atau lebih ya dari terbitnya matahari gitu. Gitu ya. Nah, itulah mungkin sementara kajian kita untuk pikirnya ya. Mudah-mudahan manfaat. Subhanallah bihamdik, asallallahu alaihi wasallam,